Lo pernah nggak sih ketemu orang yang pintar banget, IQ-nya tinggi, sekolahnya keren, tapi hidupnya ya gitu-gitu aja? Bahkan ada yang karirnya mentok, gampang stres, atau sering bikin keputusan bodoh. Nah, itu bukti nyata kalau pinter doang nggak cukup buat sukses. Masalahnya, banyak orang masih terjebak mitos. Kalau punya IQ tinggi, otomatis masa depan aman. Padahal, kenyataan pahitnya yang bikin orang bisa maju, naik level, dan dihargai justru sesuatu yang sering diremehin, emotional intelligence alias EQ. Bedanya apa? Kalau IQ itu soal kemampuan mikir, EQ itu soal gimana lo ngatur emosi, baca situasi, dan ngerti orang lain. Dan percayalah, di dunia kerja atau kehidupan nyata, hal-hal kayak gini sering lebih menentukan dibanding skor tes IQ lo. Di video ini, gue bakal bongkar 3 hal. 1. Kenapa IQ itu sering overrated dan gak menjamin sukses. 2. Gimana EQ bekerja diam-diam tapi punya pengaruh besar di kerjaan, hubungan, sampai pengambilan keputusan. 3. Yang paling penting, cara simpel melatih EQ biar hidup lo jauh lebih tenang dan karir lo nggak gampang mandek. Kalau lo masih percaya pinter doang udah cukup, tonton sampai habis. Karena bisa jadi yang bikin lo stuck selama ini bukan kurang pinter, tapi kurang ngerti gimana cara ngatur emosi. Banyak orang dari kecil dicekokin mindset kalau nilai rapor bagus, ranking tinggi, atau skor IQ mentereng adalah tiket emas buat sukses. Jadi nggak heran banyak yang tumbuh dengan percaya diri berlebihan cuma karena mikir gue pinter kok. Tapi kenyataan pahitnya, hidup itu nggak jalan sesuai teori. Lo bisa hafal semua rumus, ngerti logika ribet, tapi kalau emosi lo gampang kebakar, gampang minder, atau nggak bisa kerja sama tim, lo bakal stuck. Contohnya gini, lo kerja di kantor, proyek lo brilian, ide lo keren, tapi begitu presentasi, lo gugup, ngomong belepotan, terus jadi defensif pas ditanya atasan. Akhirnya apa? Ide lo nggak dianggap. Padahal secara IQ, lo jauh lebih unggul daripada rekan lo yang lebih kalem, lebih bijak atur emosi. Nah, disitulah bedanya. IQ itu ibarat mesin, semakin tinggi, semakin kuat. Tapi mesin tanpa supir yang bisa kendaliin, ya tetap nabrak. EQ lah supir itu. Banyak studi nunjukin orang dengan EQ tinggi biasanya lebih bisa bertahan dalam tekanan, gampang dipercaya orang lain, dan punya pengaruh lebih besar. Jadi, sukses bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bisa bikin orang lain nyaman dan percaya. Masalahnya, banyak yang masih ngotot asal gue pinter, orang bakal lihat. Padahal dunia nyata keras, bro. Orang gak cuma nilai seberapa cepat lo mikir, tapi juga seberapa sabar lo ngadepin masalah, seberapa bijak lo respon orang yang ngeselin, dan seberapa kuat lo bangkit pas jatuh. Itu semua EQ, bukan IQ. Jadi, kalau lo ngerasa karir lo mandek, padahal otak lo encer, mungkin jawabannya ada di sini. Lo masih kalah di medan tempur emosional. Dan percaya deh, tanpa belajar EQ, lo bakal terus kalah dari orang yang mungkin gak sepinter lo, tapi lebih dewasa dalam ngatur perasaan dan sikap. Kalau lo perhatiin, dunia kerja itu seringkali bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bisa ngobrol dengan orang lain. Lo mungkin pernah lihat orang yang biasa-biasa aja, nggak punya prestasi akademik mencolok,
tapi karirnya melesat lebih cepat. Sementara orang lain yang pinter banget malah stuck di posisi yang sama bertahun-tahun. Itu bukan kebetulan. Bedanya ada di emotional intelligence alias EQ. EQ ini punya beberapa superpower yang bikin orang lebih unggul di kehidupan nyata. Pertama, kemampuan ngontrol emosi. Bayangin lo lagi ditekan deadline, bos ngomel, klien rewel, tim lo bikin salah. Kalau lo gampang kebawa emosi, kerjaan makin amburadul. Tapi kalau lo bisa tenang, tarik nafas, tetap fokus, biasanya solusi lebih gampang ketemu. Kedua, empati. Banyak orang salah kaprah, ngira empati itu cuma soal ikut sedih kalau orang lain sedih. Padahal, empati di kerjaan itu artinya lo bisa ngerti sudut pandang orang lain. Misalnya, lo ngerti rekan kerja lo stres, jadi lo nggak asal nge-push, tapi cari cara komunikasi yang lebih enak. Hasilnya, tim lebih solid, kerjaan lebih lancar. Ketiga, skill komunikasi. Orang dengan EQ tinggi biasanya lebih jago bikin orang lain merasa dihargai. Bukan berarti jilat-jilat bos, tapi tahu kapan harus ngomong, kapan harus dengerin, kapan harus tegas. Dan percaya deh, ini skill yang jauh lebih bikin orang dihargai daripada sekedar IQ tinggi. Yang keempat, kemampuan bangkit lagi pas jatuh. Lo pasti tahu, dunia kerja dan kehidupan itu penuh kegagalan. Kalau IQ doang, lo bisa stuck di overthinking. Gue salah di mana ya? Tapi dengan EQ, lo bisa berdiri lagi, belajar dari kesalahan, lalu lanjut jalan. Dan orang kayak gini biasanya lebih tahan lama, lebih bisa survive. Makanya, nggak heran kalau banyak bos atau pemimpin besar dunia sering bilang, gue lebih prefer orang dengan attitude dan EQ bagus daripada orang yang jenius tapi susah diatur. Karena faktanya, orang yang EQ-nya tinggi bisa bikin tim maju, bikin suasana kondusif, dan lebih gampang dipercaya. Jadi, kalau lo selama ini ngerasa kerja keras lo nggak dihargai, coba cek dulu, apakah lo udah benar-benar melatih EQ lo? Karena bisa jadi masalahnya bukan di IQ lo yang kurang, tapi di cara lo berhubungan dengan orang lain. Kalau lo udah mulai paham betapa pentingnya EQ dibanding EQ aja, sekarang pertanyaan berikutnya, gimana cara melatihnya? Jangan khawatir, ini bukan skill abstrak yang cuma dimiliki segelintir orang. EQ bisa dilatih, bahkan dengan langkah sederhana yang bisa lo terapin mulai hari ini. Langkah pertama, kenali emosi lo sendiri. Kedengarannya sepele, tapi banyak orang gagal di sini. Mereka marah tapi nggak sadar kalau lagi marah. Mereka cemas tapi pura-pura kuat. Padahal, kunci pertama melatih EQ adalah jujur sama perasaan sendiri. Coba biasakan nanya ke diri lo tiap kali ngerasa nggak enak. Sebenarnya gue lagi ngerasain apa sih? Dengan begitu, lo bisa lebih cepat ngontrol diri sebelum emosi keburu meledak. Langkah kedua, latih jeda sebelum bereaksi. Misalnya pas bos lo ngegas di meeting. Refleksnya mungkin pengen ngebantah, tapi coba tarik napas, hitung sampai 5, lalu baru respon. Kadang 5 detik itu yang ngebedain lo dari bikin masalah baru atau bikin orang lain respect sama lo. Ini simple banget, tapi impact-nya gila. Langkah ketiga, belajar dengerin orang lain benar-benar. Nggak sekedar nunggu giliran ngomong. Contoh, pas teman kerja cerita dia lagi kewalahan, jangan buru-buru kasih solusi. Cukup bilang, gue paham kok, pasti berat ya. Itu aja bisa bikin orang merasa dihargai, dan dari situ hubungan lo jadi lebih kuat. Langkah keempat, latih empati lewat perspektif. Misalnya, bayangin lo jadi rekan kerja lo yang harus handle klien bawel tiap hari.
Dengan ngebayangin posisinya, lo jadi lebih ngerti kenapa dia kadang jutek atau defensif. Hasilnya, lo nggak gampang baper, malah bisa cari cara komunikasi yang lebih enak. Langkah kelima, biasakan refleksi. Di akhir hari, coba tulis hal-hal yang bikin lo kesal, senang, atau kecewa. Terus evaluasi, besok gue bisa respon lebih baik nggak? Lama-lama, lo akan lebih jago ngatur reaksi. Semua latihan ini mungkin kelihatan kecil, tapi kalau lo rutin, dampaknya luar biasa. Lo jadi orang yang lebih tenang, lebih bijak, dan otomatis lebih dipercaya. Dan percaya deh, di dunia kerja maupun hubungan pribadi, orang kayak gini biasanya yang paling dihormati. Jadi, kalau lo pengen hidup lo nggak sekedar bergantung sama IQ, mulailah latih EQ lo hari ini juga. Karena skill ini bisa jadi pembeda besar antara lo yang stuck sama lo yang bisa naik level. Jadi intinya IQ itu penting, tapi bukan segalanya. Dunia nyata nggak cuma ngehargain siapa yang paling pinter ngitung atau paling hafal teori. Yang lebih dihargai adalah siapa yang bisa tetap tenang di tengah tekanan, siapa yang bisa bikin orang lain nyaman kerja bareng dia, dan siapa yang bisa bangkit lagi setiap kali jatuh. Semua itu datang dari EQ. Kalau lo merasa karir lo jalan di tempat atau hubungan lo sama orang lain sering berantakan, jangan buru-buru nyalahin nasib atau mikir lo kurang pinter. Bisa jadi yang perlu lo latih bukan otak, tapi hati lo. Cara lo ngatur emosi, cara lo dengerin orang lain, dan cara lo ngehargain perspektif berbeda. Dan kabar baiknya, semua orang bisa melatih EQ. Lo nggak perlu lahir dengan bakat khusus. Cukup mulai dari hal kecil, tarik napas sebelum bereaksi, belajar dengerin dengan tulus, dan refleksi tiap hari. Lama-lama, lo bakal ngerasain sendiri perubahan besarnya. Kalau lo setuju sama gue, mulai sekarang jangan cuma fokus ningkatin IQ, latih juga EQ lo, biar lo nggak cuma jadi orang pintar, tapi juga orang yang benar-benar bisa sukses dan dihormati. Oh iya, sebelum video ini berakhir, gue mau ingatin, jangan lupa klik tombol subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang dan gue bisa terus bikin konten yang ngebahas keresahan lo, plus ngasih solusi yang benar-benar bisa lo terapin.